Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam kegiatan pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana kita akan belajar via online di kelas 5C agar pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Jadi kita namanya judul pembelajaran kita hari ini adalah tutorial KBM online via Google Classroom kelas 5C STIP Ulil Albab Batam. Selamat menyaksikan. Kita lanjut ke langkah-langkah pembelajaran divisi kelas 5C. Pada semester kali ini agak sedikit berbeda dengan semester sebelumnya karena kita berharap pembelajaran kita di semester ini via online ini bisa lebih efektif, lebih interaktif dan lebih efisien. Ada beberapa yang berbeda. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah mengisi presensi. Kemudian ada membuka materi dan mengerjakan tugas. Langkah yang keempat, mengecek jadwal meeting. Dan kelima, mengisi mutabaah ilmiah. Jadi ada 5 langkah yang harus anak-anak kerjakan ketika membuka Google Classroom di kelas 5C. Laksanakan langkah-langkah ini secara berurutan dalam setiap hariannya, sehingga pembelajaran kita benar-benar bisa terlaksana sesuai jadwal, tertib, disiplin, dan lebih efektif dan efisien tentunya. Oke, kita mulai. Kita coba untuk mensimulasikan setiap langkah-langkahnya. Yang pertama, mengisi presensi. Oke, sebelum masuk ke GC, ada baiknya anak-anak mengubah password dari email yang sudah diberikan oleh sekolah atau dari akun yang sudah dibuatkan oleh pihak sekolah. Nah, bagaimana caranya? Silahkan anak-anak buka emailnya. Nah, kenapa sih kok kita harus mengubah password dari akun email kita? Karena untuk menjaga keamanan dan agar tidak terjadi kesulitan dalam mengakses ya, karena kemarin ketika dibuatkan akun untuk semua siswa di SDIP Ulil semua passwordnya sama, bisa menimbulkan kendala kesulitan dalam mengakses. Nah, gimana caranya agar akun kita lebih aman dan bisa mempermudah kita untuk mengakses ke Google Classroom kita? Pertama, buka emailnya, kemudian buka setelan atau setting ya. Kalau buka settingnya kita lihat semua setelan, klik lihat semua setelan. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Sini agak sedikit servernya. Oke, kemudian kita masuk ke akun, masuk ke setelan akun Google. Ini dilakukan menggunakan laptop ya. Mungkin untuk menggunakan handphone enggak bisa jauh, cuman mungkin beberapa fiturnya agak sedikit berbeda letaknya. Nah, ketika sudah masuk setelan akun Google, kita bisa pilih atau klik keamanan. Icon keamanannya diklik, kemudian mulai cari sandi. Kita diklik ini sandinya. Sampai masuk gambarnya. Di sini kan tidak ada nama akun. Ini saya sudah gunakan akunnya punya
Fatih. Kemudian masukkan sandi. Sandi yang kemarin dibuatkan oleh sekolah. Kita masukkan sandinya. Oke. Kalau kurang yakin dengan apa yang diketikkan tadi, bisa klik dengan tambahkan sandi. Atau apakah yang diketikkan sudah benar sesuai dengan yang ditentukan atau belum. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini masukkan sandi baru. Untuk membuat sandi, agar sandinya lebih memberikan keamanan dan tidak mudah untuk dibaca, buatlah kombinasi sandi yang terdiri dari setidaknya 8 karakter dan merupakan kombinasi dari angka, huruf, dan simbol. Nah, kita buat saja, mungkin misalnya seperti ini. Ya, maka kita buka sekarang Pak. Kita mulai sekarang tampilannya. Fatih 5C dan konfirmasi sandi barunya kembali di bawah. Kita mengambil sandi yang sama. Kita buka dulu tampilannya. Tidak susah ya, dan dia tahu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, tinggal diklik ubah sandi. Nah, itu ya Anda caranya untuk mengubah sandi agar akun kita lebih aman dan dapat kita mengakses, karena sandi-sandi yang kemarin dibuat oleh pihak sekolah itu semuanya sama, jadi ada kemungkinan agak susah untuk mengaksesnya ya, yaitu untuk mengubah sandi. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke langkah-langkah tutorial bagaimana caranya mengakses atau menggunakan Google Classroom kita. Yang pertama, mengisi presensi. Oke. Kita mulai masuk ke Google Classroom kita. Ini adalah Google Classroom yang kita buka menggunakan akun Strada. Seperti ini tampilannya. Ya. Nah, sekarang kita coba membuka Google Classroom menggunakan akunnya siswa. Akun siswa itu punya Fatih. Coba kita buka dari ini ya, dari sini. Klik tanda ini, cari Classroom-nya. Atau bisa juga langsung dengan mencari Google Classroom-nya di browser, atau kalau sudah punya aplikasinya bisa langsung dari aplikasi. Nah, tampilannya seperti ini. Kita buka kelasnya. Oke. Langkah pertama adalah mengisi presensi. Nah, seperti yang sudah kita sepakati jadwalnya, bahwa setiap pagi kegiatan kita adalah melakukan rutinitas aktivitas harian pagi. Apa saja itu? Nah, contohnya adalah melakukan sholat duha, zikir, surat pagi, berjemur, olahraga ringan, tilawah, dan yang lainnya. Nah, ketika masuk, otomatis pada pagi hari sekitar jam 7 atau jam 8 itu Ustazah akan share informasi, itu pengumuman tentang agenda kita hari ini. Di situ sudah Ustazah siapkan form presensinya. Nah, ketika anak-anak masuk ke Google Form, kemudian melihat di forum ada pengumuman ini, buka ya, jadi langkahnya buka Classroom-nya, lihat ada pengumuman apa di forum, di laman forum. Sudah muncul pengumumannya, kemudian ada form presensinya, diperhatikan. Cek, dibaca, apakah agenda kita hari ini, dicek jadwalnya apa saja,
Perhatikan, dibaca, kemudian Anda bisa komen di sini dalam menjawab dari pertanyaan ini. Tanyakan, apa kabar anak kelas 5C yang sore hari ini? Bisa kita lihat di sini komennya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Fatih sehat. Nah, selanjutnya klik form presensi kehadirannya. Kemudian isi nama lengkapnya. Muhammad Fatih. Masukkan tanggal di mana hari itu kalian mengakses Google Classroom. Jadi hari ini adalah tanggal 12, maka sudah masukkan tanggalnya tanggal 12. Lembar presensi kehadiran. Jam berapa Ananda mulai hari dalam kelas? Jawab pertanyaan ini sesuai dengan keadaan yang Anda alami ya. Jadi ketika anak masuk jam 8, itu sini jam 8. Kalau masuk jam 7, itu jam 7. Jadi jam Anda hadir dalam kelas ini adalah jam di mana Anda mulai mengakses Google Classroom ini. Kemudian lihat berikutnya, checklist aktivitas hari ini sudah Anda lakukan lagi ini. Apa yang dilakukan? Kemudian sholat subuh. Jadi udah ya. Dan sarapan udah. Terus puasa sunnah. Misalnya hari ini adalah hari Rabu, jadi nggak ada puasa sunnah. Oh, paling mudah dan belum gitu. Sholat duha, zikir maksud pagi, berjemur, tilawah Quran 1 hari dan baca doa sebelum baca. Dan klik berikutnya, lalu kirim. Nah, selanjutnya kita lihat kegiatan keduanya, yaitu membuka materi. Nah, setelah mengisi presensi, kita kembali lagi ke Google Classroom kita, kemudian cek tugasnya ada materi apa yang sudah diserahkan pada hari ini. Kita bisa membuka materi dari sini ya, dari topiknya ini kita cari materi apa yang ada. Atau kita cek dari sini. Nah, biasanya setelah info dikirim sesuai jadwal, maka materinya akan muncul. Nah, seperti ini materi yang kemarin ya. Ini kalau ada tanda seperti ini, tanda buku, ini berarti isinya adalah materi. Maka kalau kalian mau mencari di mana materinya saudara, tinggal diklik di sini, klik materinya. Apa materinya di sini? Nah, buka slide-nya jika sudah ada slide. Atau tidak ada file atau yang lainnya, maka buka di situ, buka filenya di sini. Nah, setelah dibuka, dibaca, kemudian dicatat. Ingat, dicatat poin-poin pentingnya. Jadi kalian nanti ketika sudah keluar dari Classroom bisa mempelajarinya kembali dan Anda catatan tertinggal untuk belajar di hari berikutnya. Nah, dicatat, dicari poin-poinnya, dicatat dan dipahami, pelajari kembali. Kemudian kembali sudah dilaksanakan, kembali ke Google Classroom. Nah, gimana kalau nggak ketemu saudara materinya? Nah, kalau nggak ketemu materinya, klik di sini. Misalkan di sini nggak nampak, nggak ada yang materinya. Itu jadwal sudah ada. Kalau tidak nampak, kita cek di kolom halaman tugas kelas. Kita cari materi. Jadi hari ini jadwalnya apa? Kalau jadwalnya kan dari tematik, maka carilah di materi tematik. Lihat tanggal terakhir. Nah, di sini sudah masukkan materi-materinya untuk tematik. Tinggal dicari. Nah, di sini ada PKN dengan teman IPA.
Nah, kalau Ananda ternyata terlewat, mungkin kemarin izin tapi nggak bisa masuk kelas rumah, ini dicari di sini. Materinya apa gitu di sini? Ada apa saja? Cek dari jadwal yang sudah set setiap harinya itu ada materi apa saja. Kemudian cek di tugas kelas, di laman tugas kelas, maksudnya masuklah ke topik materi tematik atau materi MTK. Kalau di sini nggak ada dengan nampak, padahal di situ ada. Nah, baru kalian hubungi ustazah. Jadi cari dulu, cek ada apa tidak. Nah, kalau tidak terlihat di situ, pada di jadwal ada, silahkan konfirmasi ke ustazah. Nah, itu langkah kedua. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengerjakan tugas. Ini yang penting. Seringkali anak-anak mengerjakan tugas, tapi dikerjakan dengan buru-buru sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Nah, bagaimana caranya agar tugas kita bisa maksimal? Yang pertama tentu, jangan lupa sebelum mengerjakan tugas, pastikan anak-anak sudah memahami materinya. Jadi sebelum mengerjakan tugas, buka dulu materinya, dibaca, dicatat, dipahami. Baru siap mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah selesai juga jangan lupa submit dan kembalilah ke laman tugas. Klik tanda tombol mark as done-nya atau tanda yang sudah dikirim agar ustazah bisa menilai dan nilai kalian bisa segera dikembalikan. Jadi anak-anak bisa segera tahu nilai saya berapa ya ustazah. Nah, gimana caranya? Coba yuk simak langkah-langkahnya. Kita masuk lagi ke Google sini. Nah, setelah materi kita buka tadi ini berulang-ulang ya. Yang pertama adalah mengisi presensi. Kemudian lihat atas, scroll atas, materinya kita buka, dibaca, dicatat, dipahami, kemudian masuklah ke tugas. Kalau bentuknya seperti ini tandanya seperti ini, ada semacam kertas gitu ya, dengan catatan itu, ini namanya tugas kita hari ini atau workplace. Nah, klik di sini, kita masuk ke tugasnya. Nah, ini buka tugasnya. Nah, sini masukkan emailnya. Ingat, untuk mengakses soal ataupun materi di Google Classroom kita yang baru ini, wajib menggunakan akun yang sudah dibuatkan sekolah. Kenapa? Agar memudahkan kita untuk mengakses. Karena di Google Classroom kita yang baru ini sudah menggunakan G Suite yang nantinya ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa mudah diakses oleh akun-akun yang lain karena memang dibatasi untuk keamanan kita juga. Jadi pastikan anak-anak menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kalaupun nanti terjadi kendala atau masalah, tinggal juga konfirmasi dengan ustazah. Jadi usahakan pakai akun yang digunakan sekolah, yang menggunakan akun yang lain agar memudahkan kerja kita semua. Karena kalau anak-anak tidak menggunakan akun ini, ustazah juga kesulitan untuk mengimport nilai kalian, ya. Dan anak-anak juga biasanya agak kesulitan untuk membuka akses materi ataupun soal. Jadi pastikan menggunakan akun yang dibuat oleh sekolah, akun
SCH ini ya. Jadi bukan akun Gmail, apalagi Yahoo. Nah, bisa dipakai sih. Oke, kemudian masukkan namanya. Pilih kelasnya, lupa pilih kelas yang tepat, coba nyasar ke kelas lain. Tanggal, ini adalah tanggal saat mengakses soal. Oke, berikutnya. Oke, udah masuk. Kalau sudah masuk ini, nah, jangan lupa dibaca dulu petunjuk pengerjaan soalnya, dibaca baik-baik, dipahami. Pertama apa? Baca bismillah. Bismillah. Dan kerjakan soal dengan teliti. Nah, teliti, tulis secara ini untuk kita ya, secara. Kemudian yang ketiga, periksa kembali sebelum dikirim. Yang keempat, klik kirim atau submit dan kembali ke laman tugas untuk mengklik tanda tugas dan paste. Nah, oke, kita jawab di sini. Peserta konferensi adalah dan seterusnya. Kemudian konferensi adalah 1 H titik-titik. Ini saya aja ya, ini contoh aja. H perlindungan. Ini jawabnya sesuai dengan apa yang diminta soal ya. Ini saya mencontohkan aja, biar singkat. Tidak pada kemudian hak melindungi hak belajar. Yang contoh. Nah, berikutnya. Tadi belum mengecek, kembali. Kita cek apakah sudah benar jawaban kita. Nomor 1 dari 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, udah dicek semuanya sudah benar. Nah, nanti berikutnya setelah itu dikirim. Kalau melihat skornya bisa. Ini karena tadi yang asal jadi skor seperti ini. Oke, setelah mengerjakan tugas, jangan kemudian ditutup Google Classroom-nya. Ini belum selesai. Kalau hanya diklik submit, kirim di Google Form-nya saja, tugas Anda tidak akan terbaca di Google Classroom Ustazah. Jadi Ustazah tidak tahu apakah anak-anak sudah mengerjakan atau belum. Ustazah tidak bisa mengundiin nilainya. Maka kembalilah ke Google Classroom. Nah, tadi punya Fatih sudah dikerjakan. Nah, jadi kita akan sini. Nah, kembali lagi masuk ke tugas ya. Ini di sini kalau kita sudah tadi mau jalan tadi kan di sini masuk tugasnya kita cek. Ini sudah dikerjakan tadi ya. Kita coba ulang lagi. Nah, ini hal yang penting tadi kan sudah dikerjakan. Ini yang harus kalian perhatikan. Di sini tombolnya harus diklik, tandai sebagai tugas. Oke, kita coba siapkan tadi nanti tadi berdasarkan membuka link ya, jadi link yang terbuka adalah dari akun saja. Kita ulang lagi.
mahasiswa. Pilih kelasnya, berikutnya konvensi adalah berikutnya ini perlindungan tadi ya. Ini terus terkenal 1, 2 tingkat belajar. Berikutnya begini. Dan kita kembali lagi ke Google Classroom ya. Klik tandai sebagai selesai. Di sini ya. Nah, kita cek apakah tugas Fatih ini sudah belum. Cek ini masalah tadi ada 12 siswa yang sana. Di sini. Nah, untuk di kelas kita lihat punyanya Fatih. Nah, ini kan kalau sudah diklik tadi dan diserahkan, dan di sini akan muncul diserahkan, dan ini sudah masuk namanya. Kalau seperti ini nanti sudah bisa menilai yang bisa dikembalikan ke email kalian. Nah, seperti itu anak-anak. Ingat, kalau sudah disubmit jangan lupa kembali ke laman tugas di PC kalian masing-masing dan klik yang di sini tadi, serahkan tanda-tandai sebagai selesai. Kalau ada lampiran bisa klik tadi. Oke, itu untuk langkah-langkah untuk mengecek atau mengerjakan tugas. Berikutnya langkah berikutnya adalah mengecek jadwal meeting. Nah, kalau Ustazah infokan bahwa hari ini ada meeting atau ada Google Meet, tinggal cek alamat emailnya, atau kita bisa cek di sini. Nah, cek atau masuklah melalui link di sini. Nah, ada tanda videonya ini ya. Nah, itu untuk dicek Google Meet. Nah, langkah terakhir setelah angka 1 sampai 4 sudah dikerjakan, maka kerjakan langkah yang terakhir, yaitu mengisi mutaba'ah yaumiyah. Ini wajib dikerjakan setiap hari. Buka linknya di sesi malam kedua. Jadi kalaupun kalian sudah membuka linknya dan membuka materinya dan mengerjakan tugas di sesi pertama, jadi jangan lupa malam hari di sesi kedua cek lagi ke classroom-nya dan buka link mutaba'ah yaumiyahnya. Ini caranya. Kembali lagi ke Google Classroom dan masuk. Nah, klik mutaba'ah yaumiyahnya. Ini sudah ada informasi berikan dari Ustazah. Kelas tadi malam ya. Infokan, silakan membuka mutaba'ah yaumiyahnya. Kita klik filenya di sini. Nah, masuk ke linknya. Nah, cari nama kalian. Dari nama siapa? Namanya Fatih. Nah, cari namanya di sini. Ini nama Fatih di nomor 18. Maka ketika sudah muncul linknya, klik linknya.
Tunggu sampai linknya masuk ke filenya. Filenya tampil ya. Oke, ini sudah saya banget. Isi nama lengkapnya. Yes. Di tanggalnya berarti ya. Oke, karena notifikasinya aku kemarin lah ya. Ini kita ibaratkan kita sedang membuka di malam harinya. Cek subuh tadi jam berapa sholatnya? Jam 5. Terus zuhur jam 12.30. Asarnya jam 15.30. Maghrib pukul 18.30. Isya pukul 19.30. Nah, sholat sunnah. Jadi seduhan ya, klik seduhannya. Sholat tahajud, ini sholat tahajud berarti yang kemarin ya. Yang ini karena itu mestinya di jam 8 malam ya, jadi belum sholat tahajud. Maka yang tahajud ini adalah sholat tahajud yang kemarin. Kalau dikerjakan maka cek lupa. Kalau tidak dikerjakan dua-duanya maka klik tidak sholat. Enggak. Kalau dikerjakan berarti klik ini. Oke. Dan puasa sunnah. Ini kemarin ini hari Rabu, hari Selasa, jadi tidak bisa klik, tidak puasa. Kalau kebetulan hari Senin, kan cuma klik lah. Kalau hari ini juga ada Aimul Bait, yaitu puasa di pertengahan bulan, kalau puasa juga klik. Oke ya. Oke, masalah Jumat, sunnah Jumat. Kalau kebetulan hari ini hari Jumat, dan kalian melakukan sunnahnya, klik. Kalau hari ini tidak hari Jumat, maka jangan di checklist, ini nggak ada tanya ini. Sholat Jumat, jadi sholat Jumat tidak, berjamaah tidak. Kalau berjamaah klik. Yang sama kalau enggak, ya. Dan berikutnya, tilawah hari ini. Nah, tilawahnya setengah juz, klik. Kemudian murojaah, jadi ini kan surat At-Takwir. Berapa ayatnya? 10 ayat. 10 ayat. Dan zikir pagi, jadi melaksanakan pagi dan zikir, sehari juga ada zikir. Dan orang tua, iya. Senang pagi, iya. Klik. Tugas kerja ini sudah selesaikan. Tadi mengerjakan PKM, jadwalnya sudah selesai, dari kerjakan jadwalnya. Klik. Kalau belum dikerjakan, jangan dicek list. Tinggal kalian misalnya cek sudah atau belum. Dan boleh jujur juga di sini ya. Kalau belum, jadi kalau sudah cek list. Jadi saya bisa cek. Kan mengerjakan, ternyata kok belum masuk. Dan kita kan bisa tahu. Mengerjakan, jadi saya konfirmasi ya. Dan hari ini saya membaca buku yang dibaca adalah buku Sirah Nabi dan Diri. Oke, anak-anak, itu adalah langkah-langkah tutorial kita dalam pelajaran kali ini. Nah, penting ini untuk tampilan di laman HP untuk mengirim tugas ya. Kalau tadi kan di PC, jadi laptop seperti itu ya, masuk laman tugas tampilannya ada di pojok kanan atas. Nah, kalau di HP biasanya ada di bawah seperti ini. Ini sebagai selesai. Nah, kalau sudah, tadi tinggal konfirmasi. Oke, itu saja tutorial langkah-langkah kita dalam mengakses Google Classroom kita di semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami dan Anda semuanya bisa mengakses Classroom-nya dengan lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih efektif efisien kelasnya. Oke, itu saja. Dan salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.